tentang lumo bali puji ke kurban puhana, karena lumo balinya peranakan daripada lumo dengan banteng. Peranakan lumo dengan banteng. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah pengajian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan bulan hajinya, nah salah sebuah ibadah yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah apapun. Apabila datang sengah uro raya haji, bagi uru yang hanajak haji, ibadah tersebut adalah ibadah udhiyah atau tadhiyah, berkurban. Tidak ada satupun ibadah bauronyan yang lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tak sedekah gede dalam jumlah yang sangat raya uronya, miliar-miliar walaupun tak sedekah gede, mantang ubud sedekah miliarannya dengan sabuh kameng yang tasi ba uro raya, dengan sabuh lumo yang tasi ba uro raya. Oleh karenanya, barangkali bacut dalam kesempatan pengajiannya luntuan ingin membahas, mengupas tentang hikmah-hikmah supaya kita dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, karena mentang nawate kita persiapkan sapat dana bacut-bacut untuk benar masing-masing kita sabuh kurban, sedorun sabuh kurban paling kurun. Yang jid dapat kekurbannya adalah yang disebut dengan yaitu binatang ternak, an-na'am atau al-an'am. Mana binatang ternak itu? Yaitu kambing dan sejenisnya. Kambing, kebiri, kibas. Yang kedua yaitu lembu dan yang sejenis dengannya, unta, lembu, dan yaitu kerbau. Ya, yang kita pegat ke hewan yang lebih hebat daripada binatangnya, anak khilaf di kalangan ulama. Setengah ulama pegat yang agam, yang jantan lebih hebat daripada yang inam. Alasannya karena daging atau aso lumo jantan, lumo agam yang lebih mameh daripada lumo inam. Artinya lebih mangat. Aso lumo agam, aso kambing agam daripada yang inam. Yang alasan ulama yang pegah lebih hebat yang agam. Namun setengah ulama pegah lebih hebat yang inam. Lebih hebat yang inam. Alasan karena si lumo inang atau kambing inangnya lebih lembut. Si yang agam lebih keruh, yang lebih lembut. Jadi setengah kekalan dari segi mangat si, yang setengah kekalan dari segi yaitu mangat pada kap, lembut si. Dan yang lebih cenderung lebih banyak ulama kepada pendapat yang pertama, yaitu lebih hebat yang jantan. Ya. Kemudian yang diperanakkan daripadanya, umpamanya anu peranakan kameng ngan kebiri, dia cik kurban, atau peranakan lumo ngan kebu, dia cik kurban. Ya, dia kurban. Yang jenuh tengah hangat
didiskusikan oleh para ulama adalah tentang hukum lumo Bali. Lumo Bali. Lumo Balinya jih ule ubit badan raya. Ya, lumo Bali. Bahkan terjadi khilaf ulama tentang lumo Bali puji kurban puhana karena lumo Balinya peranakan daripada lumo dengan banteng. Peranakan lumo dengan banteng. Sedangkan bantengnya dikategorikan binatang liar. Binatang liar tidak boleh jadi kurban. Bantengnya binatang liar. Imu kawin dengan lumo. Beranak pinak sehingga jadilah yaitu lumo Bali. Pu karena Bali dia wallahu a'lam bagi ibuna lumo Bali. Jadi menurut setengah ulama nyan hanjit ke kurban lumo Bali. Jadi hana putuh lah diskusinya. Tapi setengah ulama menyatakan boleh. Karena peranakannya katrib dah uraje segala keren syariat kurban. Jadi ketika nyan kajit kepada yaitu hewan ternak, memang awal dasar aja liar. Karena menyatakan ke kelut mandung asal binatang yang jenuh kelutnya. Contoh unta. Unta bak masa Nabi Yakub dan Nabi Yusufnya termasuk binatang kelut. Tidak dikendarakan dan tidak diternakkan unta bak masa Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Termasuk binatang kelut. Ya menurut ya setengah ulama tafsir. Bahkan kebe sendiri nyan asal binatang kelut orang je. Yaitu termasuk yaitu lagi kebe selimum. Jadi Aceh no. Nya binatang kelut binatang utun je mun je. Krek karena sudah diternakkan sudah jadi binatang yang jinak. Yang itu sudah jadi binatang jinak sudah menjadi binatang ternak masyarakat dan sudah berlangsung lama sekali. Sehingga katruk dalam surah An-Na'am atau Al-An'am binatang ternak. Nyo alasan ulama yang membolehkan lagi surah Lumo Bali benar. Cuman sementara nyo ile menyaragu-ragu menyena Lumo Bali bek nasi ile. Untuk kurban tapi mamanya untuk yang lain silakan hana masalah. Hai untuk memegang hana masalah. Silakan. Hana pu hala dah baju. Cuma nya untuk sah kurban atau hana nya mantang dalam diskusi ulama. Sehingga sampai lun perhaba malam nya mantang dalam diskusi dan mantang na argumen-argumen lagi lun guna sehingga dalam juk tapi sebuah keputusan kepada masyarakat ku lumo Bali nya jid ke kurban puhana. Jadi sementara tawakuf boleh saya. Mam yang tayang baklun secara pribadi jid lo mga dengan alasan-alasan. Tapi biar dapat tesik lo ile karena nak guna ile pegah hanjut. Dengan alasan-alasan cik. Tuku dumpu yang mutua, yang ulun tuan pemulia, ya apalagi lumo Aceh ramai mentampu lumo Bali, bah menal lumo Bali ile. Asih lumo Aceh. Bagaimana syaratnya binatang itu? Kalau kebiri umurnya yaitu sekurang-kurangnya 1 tahun. Ya, punya kebiri. Punya kameng sekurang-kurangnya 2 tahun. Punya lumo yang sekurang-kurangnya 2 tahun. Gitu. Kemudian binatangnya binatang yang hana cacat, hana juling, tidak juling. Tidak terpotong leher ekornya. Tidak hilang salah satu anggota tubuhnya. Umpamanya na mukoh no bak gelunyung becut. Bertanda mesti lumo leuh mana. Mukoh dak punyung becut nya haji kurban. Tapi nya tersi mana mentang tapi punyungnya mentang na cuma hanam sapat le kami ye mano nya je. Sebab hana gadah cuma kamu tersi mentang. Tapi menya gadah walaupun bacut nyan hanjit kurban.
Kemudian yang tercabut yaitu lungke. Yang patah lungke hana upuk. Apalagi kambingnya memang ya mantuk-mantuk koro yang galak pok-pok sehingga ujung je rata-rata patah lungke kambing. Ulang punya kambing di Arab, punya nani jak Arab nunggu bau kambing jadi hana musabah pi kambing yang lungke selamat. Rata-rata patah mendung. Sehingga waktu kamu ya sidannya nangan serah-serah tunggu haji keun tayang balun. Yang kabeh patah do memang hanya taslim sabo lembaga haji. Yang haji punya tusut bau ke. Bau ke yang tusutnya yang haji. Tapi yang patah bau ujung yang haji. Karena kebiasaan binatang yang di umpok-pok je. Saingannya gepu maah lah selagi hana masalah. Kemudian hanjitlah ke kurban binatang yang langkadaan penyakit. Mesti lumo kena corona nya hanjit kurban. Nah nunggu kena kem. Lumo kena corona. Mang corona lumo. Menyata periksa nunggu mandum kena corona lagi. Ide di Inggris na AC kena corona juga. Di Inggris. Kademam masanya diperiksa tu ada tes dengan alatnya corona. Jadi saya urung demam, saya kena alatnya mandum positif. Ku kambing, ku saya puluh mau mandum positif corona. Betul tes betul. Cina lumo dia betul ini ujak awak corona cini tes dah. Positif itu bintu. Ni swab. Kena jenuh kalau urung mandum ka corona jenuh. Penyakit DBD hanali, malaria hanali, tipes hanali mandum ke corona. Saya kena alatnya positif. Jadi coronanya nah yang betul tunggu, tapi le yang hana betul. Jadi saya akan tak pun nafi mandum, tapi hana ada bukti mandum. Karena fakta di lapangan lagi. Fakta lah masyarakat lagi nunggu. Memang hanya tak pun nafi mandum, yang betul. Tapi yang hana betul pi cukup betul. Jadi cukup betul le maksudnya. Jadi oleh karenanya ke tak sabar-sabar mentang. Tanya hana kekuatan apa? Tak pulang ba Allah Taala mentang dan tak harap pemerintah dunia lebih lom teliti dan baik je ke sebuah bisnis, ya, baik je ke sebuah hal-hal yang sifat jihanagan. Ya, tak percaya kepada pemerintah, tapi tanya pun harus tak kritisi apabila nak kebijakan-kebijakan yang hana populis, kebijakan-kebijakan yang pamajih mengancam kehidupan masyarakat. Wajib mehana sertifikat corona yang haji pegat SIM. Yang kagak bantah oleh Kapolda sendiri. Kapolda Aceh, bak koran belum baca, kagak bantah. Tidak ada itu. Dan oleh Ombudsman, yaitu sebuah lembaga yang mengawasi tentang pelayanan publik, baik oleh lembaga pemerintah ataupun BUMN atau BUMD dan sebagainya, Ombudsman telah mengatakan tidak boleh gara-gara tidak divaksin corona, tidak ada sertifikat corona, vaksin corona, tidak dilayani masyarakat. Hana dilayani masyarakat. Hanjit uruhnya, hanjit uruh je. Enggak boleh itu. Artinya apa? Ya kalau mau vaksin ya silakan. Yang hanti vaksin pun tidak boleh dipaksa. Ya mana-mana. Dan itu yang lebih hegat lagi yang rupa. Ya, jadi urung vaksin pi. Ya, baik tak apa je, urung hana vaksin pi baik tak pegah yang kengken. Karenanya ikhtiar, ya ikhtiar mentah. Bahkan karena ya kenyataan takalan dino yang kau urung vaksin pun mantap positif sih. Memang umum Allah, tapi nanya kami ngai sih kadang-kadang. Jadi vaksin itu ya kita juga nggak tahu bagaimana apa yang terjadi itu semua. Tapi sekali lagi mari kita himbau baik kepada masyarakat maupun pemerintah lebih bijaksana. Dan jangan memaksakan kehendak karena ketakutan masyarakat itu sendiri pun yang lebih bahaya bah penyakit corona dia. Urang kaya dunia takutnya yang penyakit kedi Ibnu Sina, ketakutan adalah setengah penyakit. Dalam sakit kamu penyakit ni urang yaya. Buah wadih suntiknya meninggal juga jika setengah ya gimana? Itu penyakit-penyakit lain dong. Oleh karenanya itu ya tak harapkan lebih bijaksana. Bukan kita tidak mendukung pemerintah, mendukung asal yang baik, tapi sekali lagi dengan proporsional istilahnya. Letakkan suatu pada tempatnya, terukur dengan baik dan betul-betul ada manfaatnya. Kalau tidak, untuk apa divaksin? Kalau tidak ada manfaat, bahkan semakin banyak vaksin, semakin banyak yang positif umpamanya.
Berarti vaksin itu ya kita juga enggak tahu ya apakah benar-benar atau bagaimana, wallahu a'lam bishawab. Baik, kembali kepada masalah kurban. Lumo yang kena penyakit hanya kurban. Lumo yang tahu kamu mata kai tu kam kelangkatan sakitnya hanya kurban, anasa kurban. Ya, apalagi kalau nampak memang dia berpenyakit. Atau kambing lembu yang sangat kurus. Ya, tinggal tulang dengan kulit tu. Nya hanya si kurban lagi lumo rojih di selimum rojih. Sabah hulu mandum lumo ka lagi urung ba kem Nazi jamun. Ana lihat so lumo-lumo ya. Ya, mangke hani bimpun. Nya hanya tu kurban. Ya, baik. Apa hukum kurban itu? Hukum kurban itu adalah dalam mazhab kita nyo mazhab Imam Syafi'i, hukumnya yaitu sunat muakkad. Ya, sunat muakkad. Dalam mazhab yang lain, mazhab lain Hanafi, Maliki dan Hambali, yang hukumnya wajib bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, hukum kurban wajib. Dalam mazhab yang lain, mazhab Imam Syafi'i mekleh sapo. Orang yang mampu hukumnya sunnah muakkad. Ya, mana? Kecuali kage nazar ataupun kage ta'yin. Bunya naga pelara lumo, naga pelara kameng, gepugah ba urang nyo lumo kameng nyo ke kurban tonyo nyan ka wajib. Karena kage ta'yin. Damnya ka wajib, gonyan hanjut le ke pajuh lumo nyan atau kameng nyan walaupun sedikit sekalipun hanjut pajuh le. Wajib memandum ke sedekah kepada orang lain. Nyan wajib dengan sebab ge ta'yin. Arti ge ta'yin, ge pemecih, ge keunnya lumo kurban. Kibam ya tai abla lumo, itanyang le urung bla, le urung mekat lumo atau le urung mekat kameng. Kepun kameng. Rencana long kurban tonyo, nyan galong wajib. Pakanya baru na rencana. Dan kameng yang nyan galong geblo. Galong geblo mantang milik urung po kameng. Tapi leh geblo kameng nyan atau lumo nyan gemat bak talo. Kita yang legom nyapu yang ku kurban nyan ka wajib. Karena lumo ka lumo nya. Ka berpindah milik dari penjual kepada kanya. Kita yang legom nyapu yang ku kurban nyan ka wajib. Nyan ka ta'yin. Tapi kita yang legom pun minta lumo ke kurban yang kalau wajib. Bahkan karena yang pertama belum ta'yin kepada yang dia miliki. Mantang milik orang lain. Mantang lam wurgoh selagi. Yang masalah hukum ta'yin ba kurban. Kemudian selanjutnya urung-urung yang berhak menerima kurban. Siapa mereka? Semua kaum muslimin dan muslimat walaupun orang kaya sekalipun. Nyan beda kurban dengan zakat. Maya zakat hanya kepada hanjit ke orang kaya. Maya kurban je ke orang kaya. Ya, je ke orang kaya kurban. Cuman bedanya kalau kurban itu kita kasih kepada orang kaya, maka itu namanya dhiyafah. Mati dhiyafah itu jamuan khanduri ngen. Oleh karenanya gonyan hanjit ke peblo sinyan ke pajuh. Dan hanjit ke sedekah karena khanduri ke gonyan. Tapi meta je pun gasin nyan adalah tamlik. Arti tak pemilik ke gonyan nyan le gecok si kurban nyan pu nak ke pajuh ke ro ke, pu nak ke peblo, pu nak gejok lain terserah gonyan karena kamilik gonyan. Nyan beda urung dalam putimang si kurban. Mayagonya urung kaya nyan dhiyafah. Si nyan adalah khanduri ke gonyan. Pujame gonyan karena gonyan urung kaum muslimin. Pujame urung kaya nya. Sehingga hanya ke belum. Ya mana?
Tapi menyaku urang gasin nyan terserah nyan. Dia gecok si ge publau pijit, ge pajuh pijit terserah nyan. Ge sedekah pijit. Intinya bahwa si kurbannya boleh diberikan kepada siapa saja, walaupun orang kaya sekalipun. Namun tentunya berlebih le tajuk kepada urang gasi. Sabah lumo, sabah kameng atau kebiri puno, sep ke sirau urang. Sabah lumo atau kebu atau unta nyanjut 7 raurung. Kemudian coba takalan baca sejarah kurban. Dalam Al-Quranul Karim sejarah kurbannya mencerita oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Dan cerita oleh Allah ketika Allah berperintahkan dua anak Nabi Adam untuk berkurban. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Wahai Muhammad, ceritakan kepada mereka tentang berita atau cerita dua orang anak Adam, anak Nabi Adam. Id qarraba qurbana. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah untuk berkurban. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Rupanya Allah hanya menerima salah satu daripada keduanya, yaitu kurbannya Habil, dan menolak salah satu daripada keduanya, yaitu kurbannya Qabil. Qabil dendam karena kurbannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, qala la aqtulannak, akan aku bunuh kamu. Jadi bab kurbannya na ancaman kurban silam, artinya mengorbankan manusia, membunuh manusia, dan terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia gara-gara na kurban anak Nabi Adam yang hanya diterima oleh Allah. Punukun le Habil berkata, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah tidak menerima kurbanmu karena kamu berkurban bukan karena dasar takwa. Hanya saja Allah menerima kurban minal muttaqin, dari orang yang bertakwa. Jadi bak masalah je deh aja yang diterima langsung hanale tempat agcok di malaikat. Yang hendak diterima mentang maksudnya. Ada sangkira aja menjino kurban urang hana takwa hendak diterima. Gimana? Mungkin wajah kasih hamputuh dak kubur mana. Adapun mungkin lumo ibnu atau gimana hendak. Tapi hendak lemah oleh Allah taala untuk umat Nabi Muhammad terima hendak lemah badannya manusia. Tapi umat Nabi awal yang diterima gep lemah, yang hendak diterima pih kepelemah oleh Allah. Maka dalam ayatnya innama yataqabbalullah minal muttaqin, yang diterima oleh Allah kurban urun takwa. Bahkan dalam ayat lain berkata la yanalallahu luhumuha wala dimauha walakin la yanaluhu taqwa minkum. Allah
tidak perlu kepada daging kurban, kepada darah kurban, kepada gapah kurban. Arti tidak sampai kepada Allah itu, maknanya Allah hanya perlehnya. Yang perleh Allah ketakwaan kamu, artinya kamu berkurban itu karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis, man lahu wus'ah wa lam yudhi falyamut insya'a yahudiyan atau insya'a nasrani. Siapa yang ada kelebihan, ada kelapangan, tidak mau berkurban, maka ditakutkan dia mati dalam keadaan Yahudi, na'udzubillah, atau mati dalam keadaan Nasrani, na'udzubillah. Lah dia lagi pula, man lahu sa'ah wa lam yudhi fala yuqarribanna musallana. Siapa yang punya kelapangan, tidak mau berkurban, maka janganlah dia dekat dengan tempat solat kami. Artinya baik dia sama orang raya kena. Baik toto pengahnya kena. Sajan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pak masanya. Artinya tidak ada tempat bagi orang yang tidak mau berkurban, yang dia mampu, tidak ada tempat untuk dia solat hari raya. Menangkah kekecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uru-uru kaya yang krit pak urunya. Itu seandainya pun dia berkurban bukan karena Allah, itu seperti kurbannya yaitu si Qabil yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkatalah Qabil, berkatalah Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani, kalau engkau menjulurkan tanganmu ingin membunuhku, nak nepoh lo hai abang. Ya, menurut ceritanya Qabil abang, Habil adik. Ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Aku tidak akan membalas dendam. Aku tidak akan melawan. Kenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Karena aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka dalam sebuah hadis, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama dalam neraka. Ya. Heran sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Menya urang yang membunuh dalam neraka nya kai demo kai. Al-maqtul wa kaifal maqtul ya Rasulullah? Orang yang dibunuh kok masuk neraka?" Kata Rasulullah SAW, si maktul itu, yang dibunuh itu, dia karena duluan dibunuh. Menghanjih jika katil, dia jika pembunuh. Artinya sama-sama dendam. Orang yang berantem karena dendam, ya, sama-sama dendam, itu orang yang mati. Orang yang hidup masuk neraka, yang mati pun temu neraka. Jadi Habil hanggetim lagi yang banyak. Maka inni akhafullaha rabbal alamin. Cuman hana hukum dun apakah bak masanya karena syariat dafa' sa'il ataupun hana. Ni alam katanya Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad na syariat dafa' sa'il. Arti dafa' sa'il membela diri. Dia katanya nak ipoh iko, tak bela dro tanya mati ji, nya tanya hana kena kisah, hana kena diat, hana kena tepu. Bahkan karena katanya bela diri. Cuma dun hana hukum ya punah syariat dafa' sa'il bak masanya wallahu alam. Yang jelas Habil tidak mau melawan sedikit pun, dibunuh dia oleh abangnya Qabil gara-gara kurban tidak diterima. Jadi gara-gara kurban melayang nyawa manusia, dan itu pembunuhan yang pertama dalam sejarah umat manusia. Sidang hadirin dan hadirat sekalian yang ulun tuan pemulia, yang tertera dalam surah Al-An'am. Kemudian bercerita tentang kurban tertera dalam sebuah surah, dan surahnya yang paling panjang dalam Al-Quran. Dari seluruh 112 buah surat yang dalam Quran, nya surat paling panjang, yaitu surah Al-Kautsar. Terdiri dari 3 ayat Bismillahirrahmanirrahim, 4 ayat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam mazhab kitanya, mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang kuat, Bismillahnya merupakan sebuah ayat dalam seluruh surat kecuali surah At-Taubah.
Jadi menyana Quran jino dakalan ba itulis nombor isa ba inna a'tainakal kautsar nyan mazhab Syafi'i ki mazhab yang lemah. Syafi'i yang lemah, qaul yang lemah. Qaul yang kuat hana payah tulis angkasa ba bismillahirrahmanirrahim. Kan Fatihah madah mandum surah dalam Al-Qur'an. Sirtul heblah boh surah Al-Qur'an 114 kecuali satu benar surah apa? Bara'ah atau Taubah itu semuanya bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama. Sekali ulang pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi menyatakan inna a'tainakal kautsar leheboh ayat pendapat yang kuatkan leh put bayakeun. Bahkan tamah bismillah leboh. Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, sabuh tu surah yang leheboh ayat yaitu surah Al-Asri, tapi lebih panjang bacut daripada Al-Kautsar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 ayat juga menurut versi yang biasa macam ni. Ya, leh ayat cit atau put menurut pendapat yang saknya lembaga. Ya, baik takkan leh macam yang kebiasa leh. Ya. Nya leh boh ayatnya sama dengan Al-Kautsar. Siapa? Min haisu yang kan bismillah, tapi min haisu bismillah nyampu boh ayat. Ya. Baik. Apa yang terjadi satu rahasia di balik itu? Ya. Si itu nekira kero, ilun hendak kalung kira sipah menurut lumpi makanya salah nekira juga tu. Keistimewaan dalam surah Al-Kautsar itu, walaupun dia surah paling pendek, di sana ada tertera yaitu perintah kurban. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu ya Muhammad. Ada yang menafsirkan Al-Kautsar adalah itu kolam Nabi nanti di surga, di pintu surga Al-Kautsar. Ya. Ada tafsir juga begitu. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, dirikanlah salat, yaitu salat hari raya. Fasalli, maka salatlah salat hari raya kurban. Li rabbika, karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah, potonglah hewan kurban. Nah, sabuh masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih 100 ekor sirtuh unta nusi oleh Rasulullah sallam untuk kurban satu orang beliau. Ya, satu orang beliau. 63 dipotong dengan tangan beliau sendiri yang mulia. Sisanya yaitu 37 lagi disembelih oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini menurut sebuah cerita. Dan para ulama mengatakan itu sebagai perlambang bahwa umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Karena dalam sirtuh buah unta yang kurbun drone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 60 he gesi gero. Ban lumo ya, ban unta yang ke 60 put dan seterusnya diusi bak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Yan bak sebuah riwayat. Nah, sebuah tun Rasulullah lagi. Baik. Keistimewaan dalam surah Al-Kautsar itu yang pertama, huruf hijaiyah yang ada dalam ayat pertama, ayat kedua dan ayat ketiga yang selain bismillah tadi, ya, itu terdiri daripada 10 huruf. Huruf hijaiyah yang hana mengulang-ulang, nya nasib loba huruf. Coba kita tes. Ya, kita tes. Inna a'tainakal kautsar, nya nasib loba huruf hijaiyah hana. Alif, inna, nun, alif mengulang loh, nada kira alif, yang mulah nada kira. Nada kira yang mengulang. Hurufnya saja, Pak. Inna alif nun, a'taina alif kali gunah nada kira alif, in berarti a'taina in, ta, ya, nah nada ulang li karena kali gunah, ka, ke, kemudian
Al-Kautsar ke hendak ulang le na alif lam hinan alif lam apa lam hinan alif lam na lam berarti kan kau waw sa ra 10 huruf ya dek nekali kira-kira satu di rumah ya 10 huruf hijaiyah ayat pertama. Ayat yang kedua juga demikian, fasalli li rabbika wanhar 10 huruf hijaiyah ini. Ayat yang ketiga juga demikian, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang benci kepadamu ya Muhammad dialah yang terputus keturunan, ada terputus rahmat Allah kepadanya. Karena Nabi Muhammad bahasanya wafud anak Nabi anak agam wafud ikan le orang Arab bahasanya abtar diejek Nabi Muhammad ikan awak putus keturunan anak-anak agam Nabi meninggal, Qasim Abdullah meninggal yang banyak, Ibrahim meninggal yang banyak ya ikan abtar diejek Nabi Muhammad le awak kafir. Maka dikatakan Allah inna syani'aka huwal abtar, orang yang benci kepadamu, yang ngejek engkau ya Muhammad, dialah si abtar, bukan engkau ya Muhammad. Artinya merekalah orang-orang yang putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka punya anak, tapi anaknya tidak jadi anak. Bahkan anak yang tidak bermanfaat, anak yang menjadi sampah masyarakat. Saban lagi hananu cik. Huwal abtar, dialah yang putus daripada rahmat Allah. Yang langsung gubalah li Allah Subhanahu wa taala. Nya nak ada pahala inna syani'aka huwal abtar, nyampi 10 huruf hijaiyah ini. Kira-kira ni. Menyahan apa nak telefon dulu. Menyapah kakak ni im juga dia. Lu kalau kira apa? Ya. 10. Kemudian dalam surah Al-Kautsar itu juga huruf yang paling banyak berulang-ulang yang paling yaitu huruf alif. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Huruf alif yang paling daripada yang lain. Dan huruf alif yang paling yang ulang-ulangnya juga jumlahnya 10 kali ulang. Subhanallah. 10 je. Ya. Kak, pulang. Nalom ni bawa dekat dua lu dengan ingat. Ya. Baik. Nanti tinggal lu bekah lu. Ya. Nah dua keistimewaan tu. Kenapa hinan itu bit 10? Karena perintah Allah berkurban pertama sekali lah bak tanggai 10 Zulhijjah. Subhanallah. Ya, subhanallah. 10 Zulhijjah. 10, 11, 12, 15 Zulhijjah. Dimulai huruf 10 itu huruf nahar. Disebut dengan huruf nahar, wanhar, huruf nahar, hari menumpahkan darah, yaitu kambing ataupun lembu ataupun unta tadi sebagai hewan kurban, sebagai bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi diperintahkan bak tanggai 10 Zulhijjah. Allah berpuja ura-ura 10 dengan firman Allah dalam surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr, dan seterusnya. Demi fajar, walayalin 'ashr, dan demi malam-malam 10. Kenapa Allah bersumpah dengan malam-malam 10? Karena awal Zulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah adalah malam-malam terbaik, malam-malam yang mustajab doa, dan siangnya adalah siang terbaik untuk kita berpuasa. Berkatalah para fuqaha, tidak ada puasa sunat yang lebih banyak pahalanya setelah puasa Ramadan, puasa wajib. Puasa sunat yang paling banyak pahalanya adalah puasa sunat di layalin ashr, pada hari-hari 10, malamnya malam-malam 10 yang Allah bersumpah dengannya. Makanya
tanggai sa Zulhijjah singa dua leputnya bela dah puasa menyajid ban si kurung uro dah puasa uro ke-10 kata uro raya ya bagaimana jadi kahai bijak haji na dah puasa nyampe haji hana tajak puasa api hana ya bengeh dengan guru hana bijak haji berbengeh si kedua ci mi hana dah puasa ba uronya apalagi bak tanggai sa sampai sekurangnya na dua uro yang paling raya lam yaitu yang deken dengan uro tarwiyah bak tanggal 8 Zulhijjah dan uro Arafah bak tanggai sekurang Zulhijjah. So yang puasa bak uro Arafah gepa ampun dosa oleh Allah Subhanahu wa taala 2 ton. Ton yang kau likut dan ton si ton yang aku gepa ampun dosa oleh Allah taala si uro dah puasa 2 ton ampun dosa. Subhanallah. Hadis sahih nunggu. Hadis sahih. Dah puasa 6 uro, nyan lagi puasa situ 6 uro dah puasa. Puasa 6 bulan Syawal. Puasa Arafah si uro dah puasa 2 ton ampun dosa. Kan lagi 2 ton dah puasa nunggu. Nyan si uro dah puasa, belum nak puasa di tanggal Isa sampai tanggal 10. Bak tanggal 10 nyan kenyan uro katanya uro raya. Semoga Allah berpanjang umur dan nyaman dulu. Tak temung-temung dalam uro raya Aidul Adha, uro raya Aidul Akbar, dan sembari kita menyongsong uro-uro yang mulianya, jino persiapkan kita kesehatan tanyo dan juga persiapkan dana tabung peng bacut-bacut beek tasi sabuh kami. Ya, bahkan punya kredit Honda tak bayar tiap bulan kredit Honda. Kredit motor tak bayar tiap bulan. Kredit pulang. Kredit rumah nyo si ton 3 sabuh kami. Kan menyari tiap bulan sang cik mi Allah you. Nyo si ton 3 sabuh kami. Oh sabuh kami. Cok sabuh rumah patungan 7 orang. Walaupun lebih hala pahala sabuh sira juga no. Tapi kerana mono dana cukup kakak minta rumah 12 juta 15 juta bagi 7. Ya, jid ya, yang penting katanya tak ingat iaitu hadis benar dipegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu amal soleh pada hari itu yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah hewan kurban. Walaupun pun yang amai ba orangnya hana lebih le pahala daripadanya. Oma tunggu kamu putuh habis. Nampak berapa? Ada patungan sabuh 57 hari je nunggu. Pulang sabuh kami yang lebih mahal lah. Ya, menyakamenan kakak nepreh kupon kurban mendang. Adik pajuk kurban kau mendang. Ataupun bek bucak ati. Cok manok je sabuh. Atau itik di rumah, si je urangnya. Nenit ada pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an yang pegah jid kurban dengan manok atau itik. Ya, pi lagi mah habisnya tu Abi Bas. Nyan kan Ibnu Abbas. Hai hanal mana Abi apa boleh buat kata manok ju. Tapi pendapat Ibnu Abbas be awal dan dicoknya. Ilung kakehnya mudah nunggu tonyo. Nya be, nya long pegah nyo kan dak ya apa bre ibadah ke. Long pegah kaputo tan. Hanapat je di mana budak leo. Bi hana sepuna cok manok si ju kan ala qauli Ibni Abbas. Bismillahirrahmanirrahim ti. Bagaimana? Mudah-mudahan tengah menumpak Ibnu Abbas dalam syurga tengah insyaallah. Kadang-kadang Ibnu Abbas sahabat Nabi, sepupu Rasulullah, ulama tafsir yang paling raya, namun mazhabnya hana berkembang kan, gadah mazhabnya karena hana so kembangkan. Yang jelas Ibnu Abbas salah siro ilmu mazhab, tapi hanya cocok sebagai dasar amalan yang kuat. Sehingga tu long pegahnya kan liak pubre mazhab kan. Cuma sekadar solusi mentang bacut menyeka bredat. Hanapat kalan le. Nenit jual yang rupa tapi sehingga tu bek dia pegahnya manak kurban yang bek negengkeun. Ya setat long duk Singapura singa. Bek negengkeun manak kurban, itik kurun bek negengkeun latih drone mentang. Latih drone mentang. Nasi aju nu bagi ju ke urang tingkar rumah ju siapa? Alhamdulillah, mudah-mudahan na pahala nabri li Allah Subhanahu wa taala sehingga tu nya punya bibit kaputuh ke. Tapi menyahana putuh hat jeun usaha sabuh kameng atau sabuh lemah 7 orang no nyan
Tun Tujih yang tamat lagi tanya dan yang mazhab kita yang tamat oleh kita. Tuan rasa sampai kasih manuk kurban sang kasih betul-betul. Ya, mudah-mudahan bermanfaat pengajian malamnya kepada tuan dan kepada kita yang berhadir Pak Uro Pak malam yang berbahagia.